Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi persiapan PAS Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Nah, sekarang kita sudah ada di pembahasan soal nomor 31. Oke, nomor 31 ini masuk ke materi turunan implisit ya. Turunan implisit. Oke, karena kita diberikan persamaan dalam bentuk persamaan implisit. Jadi untuk mencari dx-nya atau turunan pertama dari y, maka kita akan gunakan konsep turunan implisit. Oke, turunan implisit akan kita terapkan apabila kita akan menurunkan, katakanlah kita punya variabel y, ya, fungsinya y kuadrat diturunkan terhadap x. Nah, maka kalau kita turunkan, maka kita terapkan yang namanya aturan berantai. Jadi kita turunkan dulu y kuadrat ini ya terhadap variabel y. Nah, kemudian kita kali dengan dy dx. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan kalau seandainya umpamanya kita anggap sebagai perkalian, kan kita coret dy-nya jadi sama seperti semula, dy kuadrat dibagi dx gitu ya, dy kuadrat dx. Nah, untuk y kuadrat diturunkan terhadap y, pasti turunannya adalah ya 2y. Nah, 2y dikali dengan dy dx. Nah, seperti ini. Jadi gampangnya kalau kita ingin menurunkan suatu fungsi, katakanlah y kuadrat, tapi diturunkan terhadap variabel x, jadi variabelnya berbeda, pasti kita turunkan dulu y kuadrat ini terhadap y, tinggal dikali dy dx gitu ya. Sama halnya kalau misalnya kita punya katakanlah di sini 4m ya, 4m tambah 1. Diturunkannya terhadap t. Ya, pastinya kita akan turunkan 4m tambah 1, turunannya kan 4 ya terhadap m. Nah, kita kali dengan, karena variabelnya berbeda, kita kali dengan dm dt. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba terapkan di persamaan implisit ini. Ya, ini kita coba turunkan. Jadi untuk mencari dy dx, kita coba turunkan baik ruas kiri maupun ruas kanan terhadap variabel x. Jadi ini 3 sin 2y ditambah 2 cos x kuadrat. Oke, ruas kanan juga kita turunkan terhadap x. Jadi 8y kita turunkan terhadap x. Oke, sekarang kita turunkan satu persatu. Ini karena bentuk penjumlahan, jadi kita turunkan ditambah turunan ini. Turunan 3 sin 2y ya, tentunya terhadap y dulu, maka turunannya adalah 3, turunan sin adalah cos, sudutnya tetap 2y. Nah, baru turunan sin ya. Nah, turunannya adalah cos, sudutnya tetap 2y. Dikali sekarang turunan 2y. Nah, turunan 2y adalah 2. 2 dikali, karena variabelnya beda, maka muncullah dy dx ya. Nah, seperti ini. Selesai 3 sin 2y, ini turunannya seperti ini. Ditambah sekarang turunan 2 cos x kuadrat. Nah, ini variabelnya sama dengan yang akan variabel akan diturunkan, x terhadap x. Jadi pastinya nggak perlu kita tulis dx dx ya. Jadi nggak perlu kita tulis, langsung aja turunan 2 cos x kuadrat. Turunannya adalah 2 dikali turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap x kuadrat dikali turunan x kuadrat, yakni 2x. Nah, seperti ini. Selesai yang ruas kiri. Nah, sekarang kita akan coba turunkan yang ruas kanan ya. Oke, yang ruas kanan turunannya, nah kita lihat 8y diturunkan karena x, pastinya ada dy dx. Nah, gampangnya gitu. Nah, turunan 8y adalah 8 ya terhadap y. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita sederhanakan. Yang bisa dikali kita kali. 3 kali 2 kan 6 ya. 6 cos 2y ya dy dx. 2 kali min kali 2x, jadi min 4x ya, dikali sin sin x kuadrat sama dengan 8 dy dx gitu ya. Nah, sekarang kita kumpulkan, karena kita ingin mencari dy dx, maka yang ada dy dx-nya ya, ini kan ada dy dx-nya, ruas kanan juga ada dy dx-nya, kita kumpulkan di ruas kiri. Yang nggak ada kita kumpulkan di kanan. Jadi kita punya 6 cos 2y dy dx, atau boleh langsung kita keluarkan dy dx-nya ya. Jadi 6 cos 2y dy dx dikurang 8 dy dx. Nah, ini
terlalu jauh ya, jadi saya dekatkan dulu. Nah gini, sama dengan, nah ruas kanan berarti tinggal ini yang nggak ada dx nya, jadi sama dengan plus 4x dikali sin x kuadrat. Nah sehingga kita punya dy dx nya ya, dy dx nya sama dengan 4x dikali sin x kuadrat dibagi dengan ini 6 cos 2y dikurang 8. Nah inilah turunan implisit dari soal nomor 31. Oke, kita lanjut ke soal berikut nomor 32. Materinya sama tentang turunan implisit ya. Jadi kita cari turunan implisit dari persamaan implisit. Ya, kita punya ruas kirinya, jadi kita turunkan ruas kiri terhadap x dengan persamaan 2x kali sin y ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan turunan dari yang ruas kanan terhadap x. Nah, yang ruas kanan itu konstanta ya, sepertiga. Oke, kita akan turunkan yang ruas kiri dulu. 2x sin y. Nah, ini kan perkalian. Jadi kalau perkalian kita anggap sebagai u kali v, di mana turunannya adalah ya, u aksen v ditambah u kali v aksen. Seperti ini ya. Oke, jadi turunan u atau 2x turunannya terhadap x adalah 2. Dikali v, v-nya adalah sin y. Ditambah u-nya adalah 2x. Dikali v aksen, berarti turunan dari sin y. Turunan sin adalah cos, sudutnya tetap y. Nah, dikali dengan turunan y. Turunannya adalah 1. Karena variabelnya beda, y terhadap x, maka pastinya muncul dy dx. Nah, seperti ini. Selesai. Ini baru turunan 2x kali sin y. Ditambah turunan y kuadrat. Nah, y kuadrat turunannya adalah 2y. Karena y diturunkan terhadap x, pastinya muncul dy dx. Nah, ini turunan y kuadrat. Ditambah x kuadrat diturunkan terhadap x, pastinya jadi 2x. Selesai yang ruas kiri. Nah, karena ruas kanan turunannya adalah 0, karena dia konstanta, diturunkan terhadap x, pastinya 0. Nah, tugas kita selanjutnya adalah cari mana yang ada dy dx-nya. Ini suku yang ada dx-nya ini nih. Suku yang kedua ya, dan suku yang ketiga yang ada dy dx-nya. Sehingga yang tidak ada dy dx-nya kita pindahkan ke kanan ya. Nah, ini coba kita kumpulkan dy dx-nya, langsung kita keluarkan dy dx-nya. Ini berarti sisa 2x kali cos y ya. 2x kali cos y ya, ditambah ini yang ada dy dx-nya, kita keluarkan dy dx-nya, jadi sisa tinggal 2y. Nah, seperti ini. Sekarang yang ruas kanan berarti yang tidak ada dy dx-nya adalah ini dulu, min 2x jadinya. Dikurang ya, dikurang 2 sin y. Nah, seperti ini. Sehingga dapatlah dy dx-nya ya, sama dengan minus 2x min 2 dikali sin y dibagi dengan 2x dibagi dengan 2x dikali cos y ditambah 2y. Nah, seperti ini. Dan ini masih bisa disederhanakan nampaknya ya. Jadi bisa kita kali setengah, pembilang, penyebut juga kita kali setengah. Atau kita bagi 2 ya, masing-masing pembilang dan penyebut. Maka kita dapatkan dy dx-nya ya, sama dengan dibagi 2 semuanya jadi min x min sin y dibagi dengan x cos y ditambah y. Nah, ini turunan dari soal nomor 32. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Oke, nomor 33 ditanya tentukan nilai ya, nilai dari dy dx untuk nilai x, y nya adalah 0, v/4. Jadi x nya 0, y nya v/4 dari persamaan ini. Nah, jadi untuk soal ini kita tidak hanya mencari dy dx tapi mencari nilainya ya. Jadi sama seperti nomor 31 dan 32, namun kita nanti setelah dapat dy dx-nya kita tinggal substitusikan nilai x nya 0, y nya pi/4, maka dapatlah dy dx-nya. Oke. Kita langsung saja kita turunkan ruas kirinya ya. Ya, kita turunkan terhadap x. Ruas kiri sin ya, dari 4x tambah 5y ditambah ya, cos dari sin x.
dikurang 2x, sorry ini belum ditutup dulu ya, dikurang 2x kali kotangen y sama dengan, ya kita turunkan yang ruas kanan juga terhadap x, ya 1 dikurang setengah akar 2. Nah ini coba kita turunkan masing-masing terhadap x. Pertama kita turunkan yang sin. Turunan sin jelas adalah cos. Sudutnya tetap 4x ya tambah 5y dikali turunan dari 4x tambah 5y. Turunannya adalah 4 ya, turunan 4x 4 tambah turunan 5y adalah 5. Tapi karena variabel berbeda maka muncullah di sini dy dx. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah ya dengan turunan cos dari sin x. Turunan cos adalah min sin, sudutnya tetap sin x dikali turunan sin x. Nah, turunan sin x adalah cos x. Oke, kemudian dikurang oleh perkalian 2x kali kotangen y, maka kita panah sebagai u kali v. Ya, dikurang turunan ini berarti kita kurang ya. U aksen v, u-nya turunannya 2 dikali v, v-nya adalah kotangen y ditambah u v aksen 2x kali kotangen turunannya adalah min kosekan kuadrat ya. Min kosekan kuadrat y dikali turunan y adalah dy dx. 1 dy dx. Nah gini ya. Nah, sama dengan turunan ruas kanan ya, 0 ya ruas kanan. Nah, sini karena konstanta. Oke, tugas kita sekarang mencari dy dx dengan cara menentukan nilainya ya, dengan cara kita substitusikan x-nya 0, y-nya v per 4. Ya, x-nya 0, y-nya v per 4. Jadi kita nggak mesti kita sederhanakan dulu seperti nomor 3132 dy dx sama dengan berapa, nggak mesti ya. Jadi kita langsung bisa substitusikan ketika x-nya 0, y-nya v per 4, maka akan kita peroleh ya, ruas kirinya jadi cos 4 kali 0, 0 tambah 5 kali v per 4 ya, jadi 5v per 4. Nah, seperti ini dikali 4 tambah 5 dy dx ya. Kemudian ini kan plus kali min dari sin x, x-nya adalah 0 dikali cos x, x-nya adalah v per 4. Kemudian dikurang 2 kali kotangen 5v per 4, v per 4 ya, nggak pakai 5. Kotangen v per 4 ditambah ini min ya, plus kali min 2 kali x kali 0 berarti dikali kosekan kuadrat v per 4 ya dy dx. Nah, ruas kanannya 0. Nah, kalau kita perhatikan ini jadi cos 5pi per 4. Cos 5pi per 4 itu adalah cos 225 ya. Ya, cos 225 adalah min setengah akar 2 dikali 4 tambah 5 dy dx. Ini jelas nilainya 0 ya, sin 0 kan 0, sin 0 0 juga ya. Jadi 0 dikali cos pi per 4 pastinya juga 0 ya, jadi dikurang 0. Kemudian dikurang oleh 2 kotangen 45 adalah 1 dikurang 2 kali 0 kali kosekan kuadrat pastinya juga 0 karena ada perkalian dengan bilangan 0. Nah, seperti ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapatkan bentuk jadi min 2 akar 2 ya dikali pelangi tambah dikurang 5 per 2 akar 2 dy dx dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan yang ini saja ya ke ruas kanan ya. Jadi sama dengan 5 per 2 akar 2 dy dx itu sama dengan min 2 akar 2 dikurang 2 ya, sehingga dy dx nya sama dengan, nah ini kan bisa dicoret ya, akar 2 dengan 2 jadi ini akar 2 gitu ya. Jadi kita punya ini pindah ke kiri jadi sama aja dikali akar 2 per 5 min 2 akar 2 dikurang 2. Nah, seperti ini.
Jadi nilai dx nya adalah akar 2 per 5 dikali min 2 akar 2 minus 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 34. Nah, nomor 34 kita sudah masuk ke aplikasi turunan. Salah satunya adalah mencari gradien. Ya, gradien. Oke, gradien itu didapat dari turunan pertama. Jadi turunan pertama dari fungsi yang diberikan ini kita turunkan. Nah, turunan dari sin kuadrat 3x ya. Penulisan aslinya adalah sin ya 3x dipangkatkan 2. Nah, jadi yang paling luar ada 2. Pangkatnya dulu yang kita turunkan. Jadi 2 dikali ya, dalamnya tetap sin 3x, pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Kemudian dikali turunan sin. Turunan sin ada cos, sudutnya tetap 3x. Dikali turunan 3x yakni 3. Nah, seperti ini. Saya kan nggak bisa ya. Oke, nah ini ya aksennya. Nah, sekarang gimana dia menjadi gradien? Nah, dia menjadi gradien dengan cara nilai x-nya ini diganti dengan x0. Setiap x yang ada diganti dengan x0. Jadi ya aksennya ini kalau disederhanakan 2 kali 3 6 ya dikali sin 3x dikali cos 3x. Ya, atau boleh juga tadi 2-nya kita nggak usah kalikan dengan 3 ya. 2 sin 3x kali cos 3x dikali 3. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah rumus sudut rangkap dari sin ya, 2 sin cos. Nah, jadi dapatlah sin 2a. Jadi sin 2 kali 3x jadi sin 6x gitu ya, dikali 3. Ya, jadi ya aksennya adalah 3 sin 6x. Maka gradiennya tinggal kita ganti x-nya dengan x0. Mana x0-nya? Nah, ini ada di titik singgungnya ya. X0 ya 0. X0-nya adalah pi per 12. Jadi dapatlah gradien 3 dikali sin ya 6 dikali pi per 12. Maka dapat 3 dikali sin pi per 2 ya. Coret ya 6 dengan 12 jadi pi per 2. Pi per 2 adalah 90 derajat. Jadi sin 90 kan 1. Maka dapatlah gradiennya sama dengan 3. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 34. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 35. Kita masuk ke persamaan sekarang. Kalau tadi gradiennya, sekarang kita masuk ke persamaan. Untuk mencari persamaan kita butuh dua hal ya. Yang pertama kita butuh gradien ya, yang tadi kita kerjakan di soal nomor 34, lambangnya M. Dan yang kedua kita butuh titik singgung. Ya, titik singgung. Nah, titik singgungnya kan biasanya lambangnya x0, y0. Nah, nanti kalau sudah dapat dua-duanya, maka kita akan tuliskan rumus persamaan garis singgungnya y dikurang y0 sama dengan m dikali x min x0. Nah, ini rumusnya. Oke, di soal kita sudah dapat persamaan garis singgung di titik berabsis. Nah, ini berarti ini x0-nya. X0-nya pi per 4. Nah, dapat x0 maka kita pasti dapat y0 apabila kita diberikan persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya 4 akar 2 dikali cos 2x. Nah, x ini kalau kita ganti dengan x0 maka jadi y0 ya. Jadi 4 akar 2 dikali cos 2x. X-nya ganti dengan x0 maka jadilah y0. Nah, seperti ini. Jadi y0-nya adalah 4 akar 2 dikali dengan cos pi per 2. Jadi cos 90 ya. Cos 90 itu 0 ya, maka y0-nya adalah 0. Oke, dapat x0 y0-nya sudah dapat, tinggal mencari gradien. Nah, gimana cara kita mencari gradien? Kita minta bantuan turunan pertama. Ya, 4 akar 2 cos 2x turunannya adalah 4 akar 2 dikali turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap 2x. Saya geser dulu. Nah, kemudian dikali dengan turunan 2x. Ya, 2 ini ya. Jadi ya aksennya itu adalah min 8 akar 2 sin 2x. Nah, ini akan menjadi gradien ya apabila x-nya diganti dengan x0. Jadi 8 akar 2 sin 2x0. Nah, jadi 2 kali pi per 4. Nah, ini kalau dicoret kan jadi 2 ya. Jadi pi per 2. Nah, pi per 2 sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1. Ya, jadi m-nya 8 akar 2 dikali 1. Jadi gradiennya sama dengan 8 akar 2.
Oke, kita sudah punya Y0 ya, X0 Y0 kita sudah punya, gradius kita sudah punya, maka dapatlah persamaan garis singgungnya, yakni Y dikurang Y0 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 sama dengan M nya 8 akar 2 dikali X min X0 V per 4. Ini jangan dijadikan derajat ya, biarkan dalam bentuk radian. Jadi Y kurang 0 adalah Y 8 akar 2 kali X 8 akar 2X dikurang 8 akar 2 dikali pi per 4 adalah 2 akar 2 V. Nah, inilah persamaan garis singgung untuk soal nomor 35. Oke, demikian pembahasan untuk soal dari nomor 31 sampai 35. Nantikan pembahasan untuk soal nomor 36 sampai nomor 40. Tentunya di channel yang sama. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.